dia dua simpul seperti ini, bisa saja benang yang digunakan benang yang diserap. Kalau menggunakan jenis benang yang diserap, sebenarnya tidak perlu dibuka jahitan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini tidak bosan-bosannya saya ingin menjelaskan tentang benang operasi. Permasalahan tentang benang operasi ini selalu ditanyakan di kolom komentar, dan kali ini saya akan khususkan, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jadi walaupun yang lain belum berkomentar, jika melihat video ini maka mungkin pertanyaannya terwakilkan. Jadi di sini saya sudah siapkan buat kalian teknik penjahitan seperti ini, dua simpul. Mungkin ini sering kalian lihat jika kalian mungkin mengalami operasi bersih. Ini merupakan teknik penjahitan subkutikuler namanya, dan dia dibuatkan dua simpul kiri dan kanan. Beberapa pertanyaan di kolom komentar itu menanyakan apakah ini jenis benang yang digunakan diserap atau tidak. Gimana cara membukanya? Nah, itu pertanyaan yang selalu dilontarkan. Jadi untuk teknik ini, teknik subkutikuler ini memang rata-rata digunakan oleh dokter untuk operasi-operasi bersih. Jadi tidak ada risiko infeksinya, seperti operasi sesar, operasi tumor, pokoknya operasi yang tidak berisiko infeksi. Untuk teknik simpulnya kiri dan kanan itu sebenarnya kebiasaan dari yang menjahit. Jadi bukan ada patokan khusus harus dibuatkan simpulnya satu atau dua atau tidak ada untuk teknik subkutikuler. Namun memang kalau seandainya yang menjahitnya membuat simpul dua seperti ini, ada dua kemungkinan benang yang digunakan. Bisa menggunakan jenis benang yang diserap, dan tentunya juga bisa menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap. Jadi kalau yang saya gunakan ini jenis benang yang tidak bisa diserap. Ya, ini warna biru. Nah, ya, ini warna biru. Ini jenisnya polipropilek. Jadi kalau seperti ini, memang keunggulannya, kelebihannya, ini tidak ada simpul di bagian dalam jika menggunakan benang yang diserap. Jadi tentunya kalian tidak merasakan ada tonjolan atau mungkin ada agak seperti keras di masing-masing sisi. Kalian tidak akan merasakannya karena simpulnya dibuat di luar. Ini untuk jenis yang benang yang diserap. Jika benang yang digunakan itu merupakan jenis benang yang tidak bisa diserap, maka otomatis yang menjahit harus menggunakan teknik dua simpul seperti ini. Kenapa saya katakan harus menggunakan teknik dua simpul? Karena benang jenis yang tidak bisa diserap ini harus dibuka kembali. Jadi jika menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap, tidak boleh membuat simpul di bagian dalam. Karena kalau simpulnya di dalam tentu harus terkunci. Kalau terkunci tidak bisa ditarik benang yang ada simpul di luarnya. Makanya untuk teknik penjahitan ada dua simpul, jika menggunakan benang yang tidak bisa diserap, maka tentunya akan bisa dibuka. Bagaimana cara membukanya? Saya sudah pernah posting di video sebelumnya. Tentunya penyembuhan lukanya harus bagus terlebih dahulu. Lukanya sudah mengering, tidak terjadi dehistensi luka operasi atau luka terbuka, tentunya infeksi juga tidak terjadi. Maka sangat simpel saja cara membukanya. Kalau ini jenis benang yang tidak bisa diserap ya, ini hanya perlu menggunting salah satu simpulnya, dan tentunya harus digunting di bawah simpul. Jadi di sini kan ada simpul, jadi di bawahnya harus digunting.
Kemudian bagaimana cara membukanya? Setelah simpul ini digunting, maka tentu kita hanya perlu menarik di simpul satu ini. Tarik, maka benang yang sepanjang insisi ini dia akan ikut. Dia akan ikut pada saat tarikan simpul ini. Jadi kalau jenis benangnya itu tidak diserap, maka tidak boleh menggunting kedua simpulnya kiri dan kanan tersebut. Jadi hanya boleh satu saja digunting, yang satu untuk menarik. Tapi lain halnya jika benang yang digunakan menggunakan jenis benang yang diserap, tapi yang tukang jahitnya itu membuat simpulnya tetap dua. Itu tekniknya saja sebenarnya. Ada juga menggunakan benang yang diserap tapi simpulnya diletakkan ke luar. Mungkin ya itu tadi tergantung masing-masing orang. Ya, mungkin mengurangi efek nyeri jika dibuat simpul di dalam. Tentu simpulnya semakin banyak maka semakin menonjol simpul benang di kedua sisinya. Jadi dibuatkanlah di luar simpulnya. Cuman memang kerugian atau mungkin masalah jika dibuatkan simpul di luar, jika seandainya ini jenisnya benang yang diserap, tentu ini bisa tergesek-gesek sama pakaian, tertarik-tarik, tidak sengaja, dan mungkin akan menimbulkan rasa nyeri. Ya, karena tergoyang-goyang, sering tergoyang-goyang, lagi buka baju, lagi segala macam, lagi pasang pakaian segala macam. Ini mungkin tergoyang-goyang, tertarik-tarik, dan ini mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman. Ya, jadi sebenarnya untuk benang operasi ini, untuk menentukan jenisnya itu diserap atau tidak, kalian memang harus pastikan ke tukang jahitnya, maksudnya itu ke petugas yang menjahit, ya, baik mungkin itu dokternya atau mungkin menjahit di daerah fasilitas kesehatan yang lain, ke klinik atau kemana, operasi apa yang menjahitnya itu perawat, bidan dan lain sebagainya. Yang menentukan benangnya itu diserap atau tidak tentu petugasnya, petugas yang menjahit. Jadi tidak bisa kita hanya berandai-andai, mengira-ngira, menduga-duga, ini mungkin benangnya tekniknya ini, mungkin ini belum tentu juga. Kadang-kadang kita tidak mengerti benang yang digunakan mereka itu apa jenisnya, warnanya, mungkin beberapa warna bisa mengidentifikasi itu jenis serap atau tidak, tapi tidak juga bisa kita patokannya ke situ. Jadi lebih pasti itu menanyakan ke petugas yang menjahitnya, apa jenis benangnya, apakah perlu dibuka atau tidak. Karena walaupun dia dua simpul seperti ini, bisa saja benang yang digunakan benang yang diserap. Kalau menggunakan jenis benang yang diserap, sebenarnya tidak perlu dibuka jahitan lagi. Karena nanti ini di bagian dalam, kalau ini jenis benang yang diserap, di bagian dalamnya akan jadi daging. Ini akan dihancurkan oleh enzim tubuh. Jadi nanti di bagian atas kulit ini dia akan putus sendiri. Dia akan putus sendiri yang di sini, karena yang di bagian dalam tuh akan hancur oleh enzim tubuh seperti tali pusat bayi. Nah, kemudian dia akan putus dua-duanya. Cuman kalau memang kalian tidak merasa nyaman, pengen dibuka, tidak perlu dibuka. Istilahnya kalau menggunakan benang yang diserap tidak perlu dibuka, ditarik-tarik, tidak perlu. Jadi hanya perlu mengunting di bawah simpulnya aja dua-dua. Di dua-duanya disimpul, digunting di bawah simpulnya, selesai. Yang di bagian dalam tidak usah. Kecuali kalau benang tersebut benang yang tidak diserap, maka perlu ditarik di salah satu sisi simpulnya. Namun tentu saja di simpul lain ini harus digunting di bawah simpul. Ya, sepertinya sangat-sangat jelas penjelasan saya mengenai benang operasi dengan dua simpul ini. Dan mengenai satu simpul saya sudah pernah upload di video sebelumnya. Mudah-mudahan membantu kalian yang mungkin saat ini
baru selesai menjalani tindakan operasi dan bingung dengan kondisi jahitan yang kalian alami, mudah-mudahan sedikit membantu dan meringankan kekhawatiran. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.